Oke. Ya, halo, selamat malam semuanya. Senang banget hadir lagi di live Instagram Pintar Saham. Dan kali ini kita bakal bareng Swing Trading Indo membahas tentang day trade timing. Jadi, bagi kamu yang ingin tahu tentang bagaimana cara trading dengan sistem day trade, kita bakal ketemu dengan salah satu mentor dari Swing Trade Indonesia, Swing Trade Indo, yaitu Mas Engga Hadi. Ya, Oke, selamat malam ya, Mas. selamat malam. Ini suara saya aman nggak? Kedengaran? Aman Ya, aman, suaranya udah kedengar jelas. Oke, kalau suara saya aman kan ya? ya, suaranya aman. Oke, siap. Kita langsung mulai aja ya Mas Engga ya. Boleh, Ini boleh. pertama kali kita collab bareng Ya, dengan Swing Trade Indo. Eh, Pertama mungkin kita cerita atau kenalan dulu ya dengan Mas ya, Engga Hadi ya. nih, gimana ceritanya bisa gabung dengan Swing Trade Indo. Karena yang saya tahu nih baru 2 bulan ya Mas ya gabung di Swing Trade Indonya. Boleh Oke, diperkenalkan diri dulu oke. Mas? Perkenalan dulu ya. Oke, nama saya Engga Hadi Mulyawan ya. Mungkin banyak teman-teman yang lebih tahu Engga. panggilannya Engga Hadi. Bisa bisa bebas lah manggilnya Engga atau Hadi, bebas manggilnya Oke. gimana. Oke, kalau Eh, bicara perkenalan dari Swing Trading Indo, saya sih gabung Swing Trading Indo itu kalau nggak salah di bulan April, kalau nggak salah, April akhir kalau nggak salah, Bulan. April Oke, akhir. oke. Ini jalan ke bulan keempat kalau nggak salah ya, sekitar itu. Bulan Ya, keempat ya. oke. Kemudian kalau untuk pengalaman di bursa saham, aku pribadi di bursa saham itu 2018 ya, 2018 November. Itu udah hampir lah November ini 4 2018 tahun. November. Oke. Dan kalau untuk Mhm. bicara pengalaman sih ya, kalau bicara manis-manisnya aja ya nggak enak lah. Pasti pahitnya ada, pahitnya. 2020 6 bulan pertama itu aku hampir kena mental, hampir mutusin untuk pensiun di bursa. Itu 6 bulan itu Oke. equity aku yang awalnya 110 juta, aku entah dapat racun dari mana. Selama 2019 Mhm. itu, aku itu trading cuma dana kecil, paling 5-10 juta gitu. Nah, terus di Mhm. akhir tahun 2019 itu, kenapa aku bisa kena mental itu? Aku pikir kan aku udah ngerasa jago nih. Padahal aku cuan itu hanya di bulan November, Desember. Mungkin karena kebantu Windows dressing ya saat itu. Kebantu Windows Iya. dressing. Heeh. Terus 6 bulan berikutnya itu COVID ya. Nah, COVID itu 120 juta tinggal 20 atau 30 juta gitu. Oke. Maksudnya separah itu lossnya saat itu. Dan 6 bulan berikutnya bisa recovery, bisa balik modal, bahkan untung gitu. Dan setelahnya baru ketemu metode day trading aku. Jadi mesti kena mental dulu baru ketemu metode day trading. Ya. Oke, ya. Berarti kalau bisa kita flashback Hmm. sebenarnya dari November 2018 Ya. mulai di Ya. saham. Boleh tahu nggak alasannya kenapa waktu itu Mas Engga ini milih saham waktu itu Oke, di awal? 2018 itu Mhm. saat itu usiaku masih 20 tahun ya, 20 tahun. Terus aku 20 ya tahun. sekarang masih 24, masih 24 gitu, masih muda. Jadi saat itu Oke. kan kerja itu di suatu daerah ya, Ah, daerah. Ini aku kebenaran lagi balik kampung ke Palembang. Saat itu lagi kerja ya, kerja. oh, Ya, keren. kerja itu di Mhm. wilayah Aceh, tapi Acehnya di bagian pinggiran gitu ya. Nah, bagian pinggiran gitu, aku Oke. berpikir nih, masa aku cuma Ah, ah. bertahun-tahun kerja di sini, cuma kerja doang nih, jalannya Mhm. pergi pagi pulang jam 5, setiap hari kayak gitu aja. Apalagi kerja di daerah yang notabene kerjaan tuh nggak terlalu banyak kayak di kota besar kan, gitu. Nah, Oke. jadi ya aku mutusin untuk terjun ke saham, ya pakailah misalnya gaji sebulan tuh di spending ke itu, ke saham gitu, ke RDN. Masih ingat bener saat itu trading itu pakai baru-baru ya, baru-baru itu pakai Indo Premier, terus mau beli Oke. satu lot INKP itu, pas mau mencet entry itu, aku bingung kok nggak bisa, ternyata dananya kurang. Saat itu INKP harganya kan 9 ribuan saat itu kan, sedangkan Ah, danaku ah. RDN ku cuma 500 ribu, kok nggak bisa? Oh ternyata dananya kurang gitu, kocaknya dulu saat itu. Oke, pengalaman pertamanya Ya, ternyata seperti itu ya. Oke, nah jadi sebenarnya tujuan memilih saham awalnya kan pingin biar, wah kayaknya malas banget nih ya, kerja dari 9 to 5 dan pingin ada income yang tambahan. eh, lebih bebas dari secara waktu dan income yang Ya, berlebih gitu ya intinya ya Mas ya, Hengga ya. Oke, nah berarti
bisa dibilang nih, karena kan sempat bilang juga dari Hmm. 2018 sempat ngalamin kena Hmm. mental dan akhirnya bisa bangkit lagi. Boleh tahu dong, ya, berarti sebenarnya bad experience-nya waktu itu karena apa nih misalnya? Apakah karena di awal itu masih belum jelas mau ngapain, Oke. masih ikut-ikutan, atau bagaimana tuh Oke. Mas Engga waktu di awal? Oh, yang di 2018 ya, bad experience-nya itu. Iya. Oke, jadi Mm-mm, mungkin mm-mm, mungkin secara mindset ya, saat itu mindsetku udah bener. Aku di bursa saham baru mm-mm. ngerasain pengen sukses itu di tahun ke-10. Secara mindset udah benar. Tahun, Tahun ke-10. oke, Oke, secara mindset udah benar, oke. tapi selama Ah, perjalanannya itu ya banyak banyak kali batu kerikilnya. Bukan batu kerikil lagi, batu-batu besar gitu. Batu kerikil lagi. Jadi misal nih, sebulan lah trading ya. Aku kan ah, ah. saat itu gak tahu ya, aku coba-coba aja gabung-gabung, adalah grup-grup Mm, Telegram, terus ngikutin stock pick pernah, tapi ujung-ujungnya aku mm-mm. ngerasa kalau dengan stock pick aja kayaknya aku nggak ada perkembangan ya, nggak ada perkembangan. Nah Mm-mm. jadi uh, dari 2019 itu pokoknya setahun full ngikutin stock pick bener. Nah setelah Oke. 2020 itu, setelah kena mental itu yang rugi 100 jutaan itu, nah baru di situ belajar bener di situ, Mm-mm. belajar bener di situ. Jadi belajarnya itu bener-bener ekstra keras lah belajarnya itu. Misal nih, pulang kerja anggaplah sore ya, sore jam 5, belajarnya itu malam, malah bisa sampai subuh gitu, bisa sampai 1 jam 2 Oke. baru gitu. Ya itu bicara serius lah ya. Makanya aku sampai ditarik Aldo ya ke swing trading itu bukan karena cuma modal temen enggak, karena dia lihat track record aku. Apalagi aku pernah juga kan juara kompetisi Mirai pas season 2 gitu. Mm. Mm-mm. Mm-mm. Wah, mantap Ya. ya. Nah, berarti sebenarnya perjuangannya juga nggak instan gitu ya Enggak. intinya. Jadi nggak tiba-tiba Ya. kan langsung jadi juara kan Enggak. enggak kan ya. Semua ada Ya. prosesnya, semua ada tahapannya. Nah, ini Mas Ega ini salah satu yang ngejalanin dari awal bagaimana yang pernah kena rugi, terus sekarang sampai belajar sampai Ya. subuh kan gitu ya. Ya. Terus akhirnya akhirnya ke apa ketemu Ya. nih akhirnya metodenya yang Hmm. pas. Nah, berarti kira-kira nih kalau pertanyaannya, strategi yang menurut Mas Engga Hadi, yang sudah Mas Engga jalanin saat ini, yang paling oke itu yang seperti apa? Boleh diceritain mungkin experience-nya, strateginya. Oke, kalau untuk bicara strategi sih aku paling oke ya lebih ke day trading. Day trading tuh maksudnya gimana? Kalau misalnya kita scalping kan Mm-mm. mungkin kita ambil ticknya tipis ya, 1 tick 2 tick gitu. Nah kalau ke day trading Uh, gitu, aku sih lebih prefer day trading itu kita take profitnya agak range lebar. Misal nih kayak sore tadi nih, sore tadi kan uh, ada tuh yang tarikan karya tuh tinggi bener sore-sore itu. Nah, itu kan Oke. kalau misalnya scalping kan mungkin ngambil 2 tick 3 tick ya. Nah, di situ aku bisa dapat 10 tick di sana. Aku beli di 193, take profit di 202. Itu 9 poin aku dapat. Hmm. Oke. Boleh boleh tahu alasannya kenapa milih tadi karya ya? Oke, mungkin sebentar ya saya coba buka chart dulu di Uh, TradingView. Ini sebenarnya sih aku lebih bicara Oke. ke bandarmologi ya, bandarmologi sama sama apa sih broker summary. Sebenarnya sih kalau kita tarik broker summary Oke. dari tanggal 9 Agustus sampai 18 ya, di situ broker summary itu besar tuh, Mhm. CP itu. Bisa dicek CP itu ada ngumpulin sekitar hampir lah 1 juta lot, sekitar 800.000. Nah, dengan barang sebesar itu nggak mungkin dia nggak dikerek ke atas gitu. Nah, Oke. nah terus Ya, berarti tahapan yang pertama, maaf nih kalau saya ya bilang, yang pertama tahapannya adalah Mas Engga ini ternyata mencari data terkait broker summary benar, gitu ya benar. jadinya ya. Oke, boleh tahu itu berapa lama ke belakangnya? Maksudnya, wah saya ngecek sebulan terakhir, saya ngecek 3 minggu terakhir atau Oke, ini bagaimana? kan kalau kita cek dia dari IPO ya. Bentar ya. Nah, Hah? aku buka chatting juga. Iya, Nah, ini kan dia kan silakan. IPO kan. Nah, aku mulai ngeceknya pas dari sini lah, dari dia mulai di sini, mulai di sini sampai ke sini. Karena kenapa aku di sini? Di sini dia mulai ada pantulan di sini. Aku ngecek di sini sampai Oke. ke sini. Nah, di sini dia Ah, barangnya tuh besar, besar sekitar berapa kemarin sekitar 800.000 lot sekitar. Nah, terus kemarin dikerek pas sore. Nah, cara dia ngerek itu persis sama kayak hari ini. Persis gimana? Nah, misalnya di Jumat dia ngerek di sekitar setengah tiga itu menjelang sesi 2 closing ya, itu sekitar menit ya, sesi 2 closing. Dan di hari ini kerekannya gimana? Nah, kita lihat view yang hari ini dari pagi nih.
Ini yang pagi ke siang, terus sesi 2 lagi dihantam nih. Sesi 2 lagi dengan waktunya 14.40. Di sini aku posisi tadi aku buy tadi kebenaran lagi di luar ya, nggak lagi mantau running trade. Kulit karya bergerak ke 180-an, malah lihat bener ya. Aku asumsi aja, kok tarikannya sama kayak Jumat. Persis tarikannya sesi-sesi 2 gitu. Nah, jadi aku berani aja hantam. Karena logikaku seperti ini, logikaku. Kalau dia narik sesi 2, bahkan dia nariknya sampai ngebuat breakout menit di sekitar di 173. Ini aku lihat ada breakout nih. Di 173. Nih, ada breakout ya. Di 173. Oke, dengan tarikan yang kenceng nih. Dia narik ini dari harga 160 ya ke 100. Ini dari 160 yang ini 160 ke 173 hanya dalam waktu 1 menit nih. 1 menit. Berarti kalau hanya dalam waktu 1 menit 2 menit ini berarti tarikannya kenceng dan itu bakal rally terus ke atas. Karena logikanya gini, kalau dia narik ke atas nggak mungkin dia jualan langsung ngebanting kecuali karakter ya. Ya mohon maaf lah, misalnya ada bandar-bandar YP yang dikerek ke atas itu dibanting, nggak kayak gitu konsepnya. Karena secara Broksum ini makernya berbeda gitu. Oke, jadi tergantung dari jenis si brokernya Ya, gitu benar. ya. Oke. Coba diulangkan mungkin ada yang nonton ini masih newbie banget nih, ini ngomong apaan kan bingung ya kan. Jadi tadi chartnya itu time frame-nya 1 minute Ya, berarti 1 nih minute. Mas Engga. Cuma 1 minute itu dikombinasikan dengan daily. Daily-nya gimana? 1 minute-nya? Daily-nya itu gini. Kan kalau kita tahu saham IPO itu kalau nggak ARA ARB kan, biasanya 2 itu kan. Nah, 2 itu. Oke, kalau ARB, itu dong. Kalau naik itu iya. Kalaupun ARB biasanya pelan-pelan ke arah 50 kan biasanya kan. Diantam ke sana. Nah, ini kan kita lihat nih. Ini daily, lalu dia tiba-tiba kayak ngebentuk pola itu. Pertama di sinilah, dia ada resist ini. Terus kedua, dia di sini. Dan kalau kita tarik ya apalah triangle, mungkin bisa triangle di sini nih. Kita tarik triangle di sini. Mungkin bisa lah. Sebenarnya kalau bicara pattern sih mungkin nggak menarik lah untuk gorengan ya. Tapi yang kita bikin menarik itu di sini dia kayak mau ke arah harga high di hari pertama gitu. Nah, ditambah kita kombinasikan dengan broker summary. Logikanya gini, mungkin nggak dia ngeakumulasi besar, tapi dia ngebanting, misalnya di sini dia banting ke bawah. Aku rasa nggak mungkin dia banting ke bawah, pasti bakal dinaikin gitu. Dan tipe-tipe charting kayak gini ya bisa contoh di saham-saham lain kayak cash hari ini mulai breakout meskipun closingnya nggak di atas area resist, ataupun match ya yang rally beberapa hari. Crab mungkin yang Jumat kemarin sempat kencang berhasil breakout tinggi meskipun hari ini ARB. Tapi kan ya istilahnya kalau day trade kayak gini menarik bener. Berarti kita mencari range yang lebar, kita bisa ngikut di dalamnya. Karena posisi kita retail kan. Kita nggak mungkin main lot besar di saat gini. Jadi kita ambil ya secukupnya aja gitu. Oke, nah ini lagi nih mungkin nih ya Pak Mas ya Mas Engga ya. Jadi kan kalau di pintar saham ini kan dominannya fundamental nih. Nah kalau kita cocokin sama trading kan kayaknya mereka saling berbenturan. Tapi kita coba mengkombinasikan ya. Kita ambil bagus-bagusnya kan gitu ya Mas Engga ya. Oke. Tadi berarti saya ulang lagi ya tahap awalnya. Jadi intinya Mas Engga adalah mencari broker summary-nya dulu. Benar. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang udah punya pertanyaan silakan aja ya. Seperti ini udah ada yang nanya cari broker summary-nya. Nah, tapi tadi pemilihan sahamnya sepertinya yang baru IPO semua nih yang banyak nih ya. Kenapa baru IPO? Ada kenapa baru IPO? Itu ada dasarnya nggak sih? Atau memang wah saya sukanya saham-saham yang baru IPO atau pertama bagaimana? Kita ngecek dulu IISG. Kenapa aku kaitkan ngecek dengan dulu IISG? IISG itu sebenarnya secara tren ya. Secara tren dia itu kayak kepentok di resist nih. Kepentok di resist. Resistnya berapa nih Mas Engga? Bentar ya, saya buka dulu charting. Oke, silakan. Jadi teman-teman yang ingin bertanya silakan ya. Nanti untuk live-nya juga bakal di live ulang ya. Maksudnya disiarkan ulang di feed Pintar Saham maupun di Swing Trade itu. Nah, jadi dia kayak ngebentuk apa ya, triangle atau apa istilahnya, dia gagal ngejebolin titik high ini. Nah, jadi dia misalnya dia ada jarum turun ke bawah lagi,
ada jarum di sini turun lagi, dan ini ada jarum lagi di sini di atas turun lagi. Nah, ISG kalau aku bilang ini mau konsol dulu sebelum dia mungkin bulan-bulan 10 lah menjelang Windows dressing dia rally seperti itu. Nah, jadi kalau dengan posisi ISG aku bilang kalau bearish enggak, tapi aku bilang ini sideways. ISG sideways yang mau ke arah bullish gitu. Oke. Targetnya berapa nih kalau boleh tahu Mas Kalau Engga target hingga akhir mungkin tahun? 7.500 ya bisa 7.500 ya. 7.500 bisa lah itu. Oke. Bisa lah ya, optimis lah ya. Tahun bisa 700 ya. Nah, terus kalau pemilihan kenapa IPO, ya kita tahu bulan ini banyak nih saham-saham IPO. Banyak benar. Contoh aja nih, kemarin kayak Rafiway tuh. Rafiway itu gila-gilaan warannya. Meskipun itu baru waran ya. Terus ya induk-induk lain, IPO lain ya tampilnya gila-gilaan. Kayak sebut aja kayak Jar, Mora gitu. Nah, itu kayak dibuat musiman gitu. Jadi bulan ini bulan IPO gitu. Jadi kan kalau kita tahu di bursa tiap bulan tuh berbeda nih. Misal kayak beberapa bulan lalu saham Saratoga tampil, terus saham batu bara tampil. Jadi nggak tiap bulan saham yang naik itu aja, nggak. Dia kayak ada rotasi gitu. Nah, meskipun aku kurang paham ya, kayak rotasi sektornya kurang paham aku. Cuma aku lebih ngebacanya kayak gitu. Lebih dari kayak misal nih, market hari ini tutup jam 14.50. Nah, aku sering kayak Blocksum terbuka jam 4 kan. Aku sering ngelihat itu review nih. Hari ini apa aja saham yang naik? Apa aja saham yang naik? Apa aja saham yang ada volume? Kan kalau day trade, kita nggak mungkin trading di saham yang nggak ada volume. Ya gimana sahamnya mau naik kalau nggak ada volume? Nah, jadi carilah saham yang trennya mau naik sama ada volume seperti itu. Jadi ya lebih kayak gitu. Oke, siap. Nah, berarti kan tadi bilang trennya lagi naik, ada volume. Mungkin nggak sih kita cari yang volume breakout atau yang volume tiba-tiba naik atau bagaimana? Seperti itu ya Mas Engga ya? Seperti itu konsepnya. Oke, tadi sambil ya Mas Engga ya. Mas Engga mau pilih grafik lagi nih. Oke, ini ada pertanyaan dari Chandra William Eka nih. Bang mau nanya saham volatil tuh maksudnya gimana nih? Nah, volatil definisi Mas Engga seperti apa nih Mas? Definisi volatil itu sebenarnya menurut aku ya ada volatil yang biasa, ada yang terlalu kasar gitu. Nah, kalau yang biasa tuh mungkin kayak cash ya. Cash itu kan kita tahu kan KKUS. Pagi tadi kan sempat ke 149. Tapi di 149, 150 itu overhead tebel-tebel di situ. Dan closingnya jelek bener. Kenapa aku bilang jelek? Closingnya di bawah resisten nih. Nah, itu volatil yang aku menurutku volatil yang masih standar. Nah, terus kalau volatil yang kasar banget gimana? Misal nih, teman-teman tahu nggak nih kasus yang True kemarin? Yang sore dia arah, ternyata dalam hitungan 1 menit, 2 menit langsung ARB. Nah, itu volatil yang kalau teman-teman sangkut, pasang stop loss nggak bakal kena. Percuma teman-teman pasang stop loss kayak gitu. Jadi ya volatil itu lebih ke naik turun saham, tapi kalau aku pribadi, carilah saham yang ibaratnya turun, kita masih bisa cut loss. Jangan cari yang turun, tapi dia ARB. Nah, itu gimana kita mau keluar? Kayak True. Iya, nggak bisa keluar kita kan? Oke, jadi jadi turun, tapi jangan yang ARB. Gitu ya? Jangan yang istilahnya tuh beatnya tuh hilang. Beatnya tuh hilang. Jangan yang beatnya. Oke, nah caranya gimana tuh biar nggak terjebak dengan yang kalau nggak terjebak itu mungkin pertama karakter chartingnya ya. Biasanya itu ya karakternya itu sama. Biasanya di menit itu, aku nggak bisa contohin karena terlalu lama ya historinya ke belakang. Biasanya dia itu kalau menit-menit terakhir dibanting kasar ke ARB. Nah kayak gitu aku skip gitu. Aku blacklist dari trading aku, blacklist gitu. Oke. Coba diulang dulu. Jadi time frame-nya ambil yang lihat yang menit, tapi hindari saham yang ketika mau closing dia dibanting turun. Hindari yang kayak gitu. Ya, tapi dibanting turunnya itu mungkin kan ada bantingan turun karena take profit itu wajar kan. Nah, ini kalau misalnya dibanting kayak True kemarin dari arah ke ARB, berarti maker aslinya bukan misalnya bukan dia take profit, dia kayak nggak setuju nih retail naikin sahamnya sampai arah, dibantingnya langsung. Jadi kalau istilah kayak gitu skip lah sampai gitu, ngeri kali kayak gitu. Jadi ini bisa dibilang strategi Mas Engga ini sangat agresif ya kalau dalam hal profil resiko ya, karena tadi pilihan sahamnya juga sekilas saya lihat ternyata pilihan sahamnya yang benar emang baru-baru IPO nih kelihatan kan ya.
Nah, berarti sebenarnya seneng, emang tipikalnya seperti itu, lebih pasnya gitu ya berarti ya Mas Hengga ya? Sebenarnya kalau bicara kayak gitu sih lebih ke apa ya? Karena belum gitu ya. Nah, misalnya kan kalau misalnya yang tampil second liner ya aku ikut juga. Misal kayak musim-musim itu ya MNC Group. Nah, kayak 2021 itu MNC Group. ya itu pendulang cuan aku dari MNC Group itu kayak BABP, Becap gitu. Tergantung Oh, musiman berarti juga. sekarang gimana? BMTR nggak ikutan Oh, BMTR BMTR kemarin kemarin? saya ikutin tuh BMTR tuh. Ada tuh yang dia naik Oke. ke 470, 460, aku Ih, trading cuma 3-4 menit dapat 5 juta di sana. Main cepet bener itu. oke, oke. Yang volumenya naik tiba-tiba ini ya, yang pada waktu isu, bukan isu ya, Nah, pada RUPS ya itu ya. di situ aku Mhm. ngikutin terus tuh yang pas dia Oke, oke. ngebentuk volume gitu. Sampai hari terakhir yang jarum itu hari terakhir aku ngikutin dia. Oke, siap. Nah, kalau boleh tahu nih, berarti sebenarnya indikator yang Mas Engga Hadi Hmm, pakai dalam hal trading ya. itu apa nih? Apakah lebih ke saya memakai chart pattern, atau saya lihat candle, atau saya lihat MA, MA-nya itu seperti apa, atau yaudah seperti apa nih biasanya tuh Oke, Mas kalau Engga? aku ya simple aja. Orang sih nyebut aku Mhm. cuma pakai naked chart aja. Jadi benar-benar chart telanjang, cuma ngegarisin support dan resisten itu doang. Itu doang. Terus lebih jeli ke pemilihan mungkin volume ya. Volume terus candlestick gitu. Itu doang cuma. Oke, itu Iya, doang. Berarti tentuin support dan ya, resisten, kemudian tentukan cari volume, ya, gitu ya, ya. Liatin ya. volume, udah gitu Ya, doang. gitu doang. Paling kalau entry by Gitu. menit. Ya, kayak gitu doang emang. Oh, nah, pada saat entry itu bagusnya yang seperti apa tuh? Oke, kalau Apakah pada saat support atau Oke, bagaimana? kalau untuk entry, misal nih, aku contohin saham yang aku enak bener tuh di AHAP tuh, di tanggal-tanggal berapa ya. Pertama kita tahu dulu pas dia ada tren kencang nih. Aku contohin dulu ya. Oke, Nah, misal nih, ini kan kalau kita lihat nih, ini gerakannya abstrak nih. Jarum, 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 istilahnya nggak ada volume dia kan. Nah, nggak ada volume, tapi pas di tanggal 20 Juli ini, dia ada volume nih. ya, Ada volume, naik ya banget. naik banget. Ini volumenya mendukung juga. Ternyata setelah aku cari beritanya, ternyata dia mau rek isu. Terlepas dia mau rek isu bener apa kagaknya, selama dia ngebentuk volume Hmm, dan chartnya mulai berubah, yang awalnya abstrak chartnya, jadi ada candlestick besar kayak gini, itu aku ikutin. Berarti volumenya itu valid. Kenapa aku bilang valid? Untuk ngebentuk chart ini, itu bukan pakai pakai apa sih? Kalau bit kan bisa ditipu-tipu kan. Kalau volume kan asli. Kita entry ngebentuk volume itu. Nah, terus dia merah nih candlesticknya. Nah, merah ini aku senang ya, tipikal candlestick yang setengah candlestick. Biasanya kalau setengah candle. biasanya kalau dia uptrend ya, uptrend kayak gitu, dia nggak melebihin setengah ini, nggak melebihin. Kalau dia Oke, melebihin dia bahaya gitu. Dan besoknya biasanya dia bakal breakout area pucuk ini. Nah, aku entry-nya gimana saat itu? Waktu itu kepantau pagi dia sempat koreksi sebentar, aku di hari ketiga nih nggak ngikutin, cuma aku lihat hijau candlenya. Nah, aku ngikutin tuh pas di hari keempat nih. Ini ada juga kontennya aku buat di ST ini, kontennya nih, konten cara cuan aku di Hub gitu. Oke, oke. nah ini ada candle jarum nih. Nah, candle jarum di Mm-mm. 84 nih, candle jarum. Nah, ini kalau nggak salah harganya sudah rek isu, kalau nggak salah ini ya, sudah rek isu. Karena kan kalau di trading view Eh, kan dia setelah reg issue kan, dia kalau trading view. ini kayaknya stock split Iya, ya reg sebentar. issue dia. Iya, reg Oke, issue. Nah, saat itu ini kalau nggak salah oke. berapa harganya? Sekitar 100 sebelum reg issue. Nah, kalau misalnya ada candle jarum kayak di atas ini, kalau dia Hmm. pagi-pagi breakout, aku ada di dalamnya gitu. Misal ini area breakoutnya ini 84 nih. Nah, aku masuk biasanya di 81, 82. Aku pakai konsep buy before breakout gitu. Buy before Breakout ya, breakout. karena gini, ini kan uptrend kan pola catnya ya. Nah, kalau kita beli pagi-pagi itu memancing retail lain untuk ngebantu HK. Jadi kita curi start duluan gitu. Ketika misalnya udah naik 5 tik 6 tik, apalagi aku berani tuh kalau pagi-pagi pakai porsi besar itu. Aku udah take profit tuh, take profit sekitar 6 7 tik 8 tik take profit aku gitu. Karena kalau beli buy before breakout biasanya yang ngebreak
yang ngebuat breakout tuh retail juga. Jadi kita udah curi start duluan. Nah, terus kalau misalnya gagal break gimana? Ya kita seenggaknya bisa BOP kita. Cuma biasanya Oke, siap. pengalamanku kalau dia uptrend kayak gini, dia rally-nya nggak bentar rally-nya gitu. Ini 1, 2, 3, 4. Dalam 4 hari kenaikan bisa sampai 100%. Nah, tipe-tipe saham kayak gini aku senang kayak gini. Karena inilah yang ngedulang cuan gitu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih yang dari Yoga Marta 21. Cara screeningnya gimana, Oke, Mas kalau Engga? cara Tadi kan kita kan tadi sudah nih langsung wah ini saham ini kan. Nah, tapi di tahap awal kan kita pasti ada 700 saham nih yang kita wajib pilah-pilah nih. Nah, screeningnya Mas Engga boleh tahu nggak Oke, seperti apa? kayak tadi kan yang saya bilang setelah market close, aku sering review, misal nih dari top gainer apa aja saham yang naik hari ini. Aku biasanya melihat saham-saham biasa gitu. Terus aku lihat chart daily-nya. Sorry. Saham-saham biasa itu Oh, bagaimana tuh? saham-saham yang ordinary stock. Kan ada waran kan, itu skip aja saham kayak gitu. Skip aja saham biasa kayak gitu. Oke. Hindari Ya, waran. hindarin. Nah, terus itu, lihat nih, daily chartnya dulu, paling pertama. Lihat dulu, chartnya apa arahnya uptrend, apa sideways, apa downtrend. Nah, kalau dia downtrend, lupain. Apa yang mau di day trade kan kalau sahamnya downtrend. Karena sahamnya tekanan jualnya tinggi, masa mau day trade di sana? Bunuh diri kita. Jadi carilah yang sideways menjelang uptrend atau posisi uptrend. Nah, Oke. Wait, satu lagi. Karena kan ya siapa tahu ada yang newbie kan gitu kan ya. Kita kan harus clear nih. Cara ngelihat uptrend Mas Engga dari mana? Cukup ngelihat chartnya doang atau saya ngelihat wah kalau candle di atas MA 200 bla 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 atau untuk bagaimana? ngelihat uptrend itu aku pribadi bisa dari bentuk chartnya, karakteristik candlenya, misal kayak tadi kan ya abstrak kan jarum kan, tiba-tiba candle besar disertai volume. Nah, itu uptrend biasanya. Atau BMTR yang pertama muncul volume besar itu pertanda dia uptrend. Uptrend dalam artian setelah sideways lama tiba-tiba muncul volume besar. Dan dia berhasil breakout kan. Breakout ada di bulan berapa itu? Di bulan 2021 di bulan Juni. Breakout di 344. Nah, kalau dia breakout kayak gitu, pas volume itu positif uptrend. Ya, siap. Berarti pertama, kalau saya ringkas lagi, pertama cari yang top gainers dalam hari itu apa. Yang kedua, cari saham yang top gainers tersebut, chartnya dia tergolong trend, seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana tuh selanjutnya? Volume, lihat volumenya. Volumenya. Ya, gitu. Nah, soal udah dapat volumenya, kira-kira gimana? Wah, saya besok bakal masuk ke sini nih. Gimana jangan tuh keputusan? bilang masuk, tapi jadikan pantauan. Pantauan dulu, watchlist. Gimana? Jadikan watchlist dulu. Oh, watchlist. Jadikan watchlist dulu nih. Berarti watchlistnya ada banyak dong ya. Mas Engga biasanya berapa tuh watchlistnya? Watchlistku yang nggak banyak sih, paling 4, 5, 6, paling kayak gitu aja. Nggak banyak kali. Oke, 4-6 saham tiap harinya. Iya, paling kayak gitu. Selebihnya paling lihat dari running trade selebihnya. Nah, setelah itu baru, woi ada 4-6 saham watchlist ini saya bakal pantengin dari pagi gitu ya. Pagi gitu. Terus kita tahu dulu tuh kondisi pas market buka itu gimana. Kita tahu nih kalau misalnya IHSG jelek biasanya terimbas ke saham-saham kan. Nah, kalau misalnya IHSG jelek mending kita ya slow aja, jangan agresif gitu. Itu. Kalau IHSG-nya ibaratnya standar misalnya naik 0, belasan atau turunnya sedikit, itu kan standar gitu. Nah, itu baru aku berani. Terus lihat juga bid offer-nya gimana. Nah, misal nih, kalau bid offer-nya tipis-tipis aku masuk nggak? Masuk, tapi sesuaikan kondisi bid offer-nya. Misal kiri kanan tuh cuma ratusan, masa aku masuk ribuan? Keluarnya gimana? Susah kan keluarnya. Jadi sesuaikan dengan bid offer yang ada di awal ya. Jadi kita bukan orang yang langsung masuk di awal, tapi ngelihat situasi dulu. Kuncinya di situ. Lihat situasi dulu, lihat bid offernya seperti apa, baru kita ikutan gitu ya. Oke, nah berarti setiap harinya targetnya Mas Engga ini return-nya pakai tick atau wah saya minimal 2%, 3% atau bagaimana? Kalau untuk return ya, kalau teman-teman nerapin target, teman-teman bakal bias. Itu nggak bagus sebenarnya. Jadi gini, ya take it enjoy aja. Misal nih, kalau market enak, ya udah trading lah. Misal anggaplah dengan modal 20 juta nih, sehari udah ngantongin, misalnya pagi itu banyak tuh saham-saham rame rally tuh.
kita entry lah dari modal 20 juta sehari dapat 1 juta misalnya. Nah, 1 juta itu berapa persen dari 20 juta? Sekitar 5% kan. Itu besar nggak sehari 5%? Besar banget. Besar. Nah, kalau udah misalnya cuan besar kayak gitu, ya mending slow tradingnya. Jangan pakai lot yang sama. Takutnya kan 1 juta itu karena liquidnya agresif, 1 jutanya hilang gitu. Nah, sering kayak gitu kan? Oke. Nah. Ya benar, jangan greedy lah intinya, jangan terlalu. Jadi dari 20 juta, misalnya satu porto 20 juta, Mas Engga itu masuk ke langsung bagi rata 4 atau 5, atau udah saya fokus dulu 20 juta satu, setelah itu baru 20 juta. Nah, kalau misalnya dari 4 watchlist kan, aku entry satu saham. Aku biasanya entry-nya kalau aku yakin, aku berani all in. Kalau misalnya aku nggak yakin paling maksimal masuk sekitar 50% maksimal gitu. Sekitar jadi kalau nggak yakin 50% ya, ini 50%. Itu pun entry-nya tuh bukan di satu harga. Kadang aku cicil dulu, berapa kali cicil gitu. Dicicilnya di banyak harga gitu ya, masuk gitu ya. Misalnya di menit nih, ada charting-nya dia sideways sideways, tapi daily-nya posisinya uptrend. Nah, kalau di menitnya sideways gitu, aku berani cicil. Kayak kejadian di Hub, itu aku buka aja teman-teman di konten STI, ada tuh yang aku cuan dari Hub. Itu ada aku entry pas sideways menit gitu. Itu cicil pelan-pelan gitu. Siap. Thank you ini ya. Jadi secara screeningnya semoga bisa menjawab ya dari Yoga Marta ya. Karena pertanyaan banyak banget nih Mas Engga. Mas Engga nih laris bener. Siap. Langsung yang kedua, belum saya ini. Nah ini dari DISDOS, money manajemennya bagaimana nih Mas? Apakah pakai margin? Nah, bagaimana nih Mas? Harus pakai margin apa gimana nih? Kalau kita bicara margin itu ada momentumnya. Kapan pas? Ada momentumnya. Kapan momentum margin itu dipakai? Kita ingat-ingat 2020 market crash bener. Crash bener kan? Yakin nggak setelah crash itu bakal ada recovery? Pasti ada recovery. Nah, pas recovery itulah momen enak pakai margin. Enak benar pakai margin. Oke. Jadi setelah crash ada recovery, saatnya pakai margin. Kenapa gitu aku bilang seperti itu? Ibaratnya nih, ISG turun saat itu dari 6.000 sampai 4.000. Itu kalau nggak salah 40%, 30% ada itu. Nah, ditambah saat itu pemerintah dunia udah mulai terbitin vaksin. Berarti ada cara untuk menanggulangi COVID. Nah, kalau misalnya ada cara seperti itu, kedepannya apa yang terjadi? Pasti ekonomi bakal hidup lagi. Contoh dari mall dibuka, segala macam dibuka. Nah, itu recovery nggak? Tanda-tanda recovery nggak? Itu pasti tanda recovery. Nah, saat itulah momen pakai margin. Nah, kebenaran di saat itu, aku belum tahu margin. Jadi, aku trading pakai max limit. Pakai max limit aku. Jadi, kalau misalnya bicara itu high risk, benar high risk. Tapi balik ke pribadi. Kalau pakai margin itu, siap nggak cut loss? Balik ke mental masing-masing aja. Siap. Ya, tapi idealnya teman-teman ya, kalau kita berinvestasi harusnya jangan pakai utang. Kuncinya di situ ya. Harus bisa menjaga risiko juga. Nah, tapi seperti yang saya nggak bilang, kalau teman-teman sudah ngerasa saya udah di level advance nih, udah nggak apa-apa. Yang penting tahu ada resikonya, gitu ya. Semoga bisa jawab ya. Dari Mas DISDOS. Money management nih Mas. Money management belum clear. Tadi kan biasanya tuh ada risk and reward tuh, 1:2, bla bla bla. Mas Engga seperti apa nih? Kalau kita bicara tuh risk and reward, biasanya risku kecil banget. Paling misalnya turun 3-4 tick udah keluar gitu. Karena kan tipe-tipe turun 3-4 tick udah keluar, sudah cut loss. Ya, bahkan kalau misalnya aku udah yakin untuk cut loss aja di BEP, nggak masalah aku. Nah, terus carilah reward-nya yang tinggi. Misalnya reward-nya itu, misal nih, aku buat planning nih, aku CL 2-3 tick, targetnya mungkin sekitar 6-9 tick. Nah, itu berapa risk reward-nya? Risk reward-nya bisa 1:3 atau 1:4 risk reward-nya. Nah, aku seneng kalau misalnya ada planning seperti itu, gitu. Nah ini sebenarnya udah menjawab dari MMD-1903 ya. Cut loss itu berapa tick atau berapa persen. Jadi Mas Engga ini prefer tick ya, bukan persen ya. Enggak, kalau persen itu takutnya kita bias.
Itu takut jangan dari persen. Iya, iya. Nah, di awal tadi udah bilang ya, jangan pakai persen, karena persen itu bisa bikin Ya, bias. Tapi apakah cuman fokus dari bid dan offer? Sepertinya enggak ya enggak, Mas ya? karena tadi ada dari charting juga, dari broker summary, bahkan charting menit, ya gitu. Hmm. Oke, jadi tidak hanya pakai bid dan offer ya, tapi Ya, mengkombinasikan ya, tadi ya Mas hmm, ya. ya, Ada broker summary, ada chart, ada beginners, seperti itu gitu hmm, ya. hmm. Oke, semoga menjawab. Terus ada lagi dari, wah banyak ya. Hmm, ini deh. Nah, tadi kan kita ngomong broker summary nih dari Mbak Elisar Sita 17. Cara Oke, cek Broksum supaya tahu saham bakal dikerek. oke. Ada nggak Ntar sih ya, aku coba strategi buka. simpelnya? Wah, kalau kode kode Oke, kode sekuritas kode broker ini wah, saya yakin bakal dikerek atau bagaimana tuh Mas oke, Senggar? oke. Saya buka dulu ya Broxumnya. Ini kejadian bener pas saya main swing warat 1 hari. Dalam 1 hari itu, iya, dalam 1 hari swing waran itu saya berhasil take profit sekitar 36%. Jadi aku beli di 20, 30%. iya, aku beli di 20, jual di 28. Karena Hmm, kenapa aku nganalisanya gimana? Aku cuma nganalisa dia dari segi hmm. broker summary aja. Tadi aku lagi buka. Nah, Oke. oke. Nah, tapi ingat ya teman-teman ya, di sini ada faktor bahwa sudah ada yang experience seperti Mas Engga. Jadi kalau teman-teman newbie, ingat Benar, profil resikonya diperhatikan ya. benar. Oke, ini aku karena enaknya sih Oke, kita sharing by pengalaman aja ya, sharing yang kualamin gitu. ya, Oke. benar, benar, benar. Oke, nah Yuk, ini di silakan Mas Engga. AMMS Waran ya, Waran ya. Di sini teman-teman mesti tahu dulu, Hmm, Waran ini sangat-sangat high risk, tidak rekomendasi bagi yang baru-baru ya. gitu. Nah, ini hari Hmm, pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, keempat ini dia ada candle jarum, candle bantingan. Ini candle bantingan di sini. hmm, Nah, candle bantingan, tapi besoknya hijau. Nah, pas hijau ini aku mulai masuk. Nah, kenapa aku masuk di hari kelima ini? Aku cek dulu Broksumnya dari tanggal 4 sampai tanggal 9. 4 sampai 9 Agustus. Nah, di sini aku coba ubah dari 4 Agustus sampai 9. hmm. Nah, di sini muncul IU. IU. Nah, IU ini siapa? Itu. IU ini kalau teman-teman cek di Aha. RTI, IU itu underwriternya saham AMMS. AMMS. Ya. Oke. Jadi logikanya Ya, gini ya. teman-teman, ngapain uh, induk apa underwriternya masih ngumpulin saham, tapi pas di Jarum ini dia belum jualan, berarti masih mau dinaikin. Hmm, Nah, besoknya di hmm, 20 aku beli. Nah, aku beli di 20 ini, kenapa aku beli 20? Karena posisi menitnya itu sideways tuh. Sidewaysnya nggak kemana-mana. 19.20, 19.20. Nah, aku beli sore, setengah 3 itu kalau salah. Tiba-tiba closingnya di 23 closingnya. Itu udah lumayan 3 tick itu. Udah sekitar 10%-an cuan. Cuma aku berpikir nih, kemungkinan besar dia bakal breakout di sini. Ternyata cuma sentuh doang. Nah, sentuh doang, lalu besoknya candle merah. hmm. Nah, kapan aku jualan? Aku jualan nih candle merah ini, aku pasang stop loss. Stop lossku di sekitar 27, 28. Jadi barangku terjual semua di 2 angka itu. Nah, kalau teman-teman cek Broksum yang merah ini, tanggal 12 Agustus, nah, ini kan awalnya sampai 4 sampai 9 Agustus. Coba kalau kita besarin, sampai tanggal 10 IU masih top buy nih dengan 600.000 lot. Terus kalau misalnya tanggal 11 malah makin besar nih, 1,3 juta lot. Besar kan? Nah, tapi kalau kita ubah ke Oke. tanggal 12 Agustus, 12 Agustus kita ubah. Oke, di sini nggak ada IU nih, 12 Agustus nih. Nggak ada IU. Di mana Kak Hmm, IU? Dan IU benar-benar dia jualan nih, bersih. 1,9 juta lot. hmm. IU nih. Jadi yang Nah, dia terus? ngumpulin Ya. banyak, terus dia banting pas posisi udah mau break resist gitu, dia banting gitu. Nah, jadi untungnya aku masuk pas dia ada candle jarum kayak gini. Aku selalu ingat nih, kalau candle jarum ini berarti banyak take profit kan. Nah, kalau misalnya candle jarum ini besoknya dibalas dengan candle yang
ibaratnya hijau, bukan merah candlenya, berarti ada perlawanan untuk naik lagi gitu. Kalau teman-teman cek BABP di 2021 pas dia rally kencang itu ada candle salib yang menandakan dia bantingan dari harga ARA. Ternyata besoknya dibalas candle hijau. Kemudian candle salib tadi dibikin breakout lagi. Nah, itu berarti kalau ada jarum, besoknya candle hijau perlawanan atas candle jarum itu, yang berarti tekanan seller di candle jarum itu dilawan gitu. Dilawan untuk naik lagi gitu. Oke. Seperti itu. Jadi kalau saya nangkep sih jadinya ini memang murni experience ya. Jadi kita kayaknya kalau ya karena masing-masing seperti itu udah merhatiin banget experience ya, jadinya maksudnya udah sering ngeliatin jadi langsung tahu oh ini si ini saham ini underwaternya si ini, sehingga kalau underwaternya yang mengakumulasi ya siap-siap naik harganya kan gitu ya jatuhnya ya. Benar. Oke, nah ini juga bisa menjawab Mbak Elisa Arsita ya. Jadi at least tahu ya apa itu underwriter, ya kan? Apa itu kode broker, terus bagaimana cara mengklik di app sekuritasnya untuk mengetahui broker summary. Nah, jadi harus ada step itu dulu nih sebelum paham apa yang Mas Engga maksudkan. Oke? Ya, jadi kita coba ya, semoga menjawab. Jadi ada pertanyaan lagi nih, ada masih banyak. Ya, mana nih? Oke, ya ini juga nih. Dari Eli Suil. Nah, jadi tadi kesannya adalah ketika sudah masuk ke suatu saham, berarti Mas Engga ini harus plototin terus nih, iya kan? Gitu ya, seperti itu atau bagaimana nih Mas Engga? Atau ada tipsnya nih, nggak usah diplototin. Gini. Kalau setting aja atau bagaimana? Kalau teman-teman masuk di saham yang nggak ada volume, pasti teman-teman bingung, kok nggak naik sahamnya? Karena nggak ada volume gitu. Jadi kita mesti tahu dulu volume itu apa. Kita mesti bisa menilai suatu volume saham gitu. Nah, aku biasa masuk saham yang ada volume. Pilihannya dua. Kalau dia ada volume, kalau nggak turun, naik gitu. Dan aku selalu disiplin sama plan aku. Kalau misalnya turun, aku berani cut loss. Aku nggak mau misalnya cut loss biarin. Itu bukan cara aku. Itu cara-cara aku setahun pertama mungkin. Karena aku sakut, aku diamin. Kalau sekarang, misalnya aku CL 2.3, aku berani cut loss. Terus pas aku naik, aku take profit gitu. Nah, terus kalau untuk masuk suatu saham profit apa enggak, teman-teman harus tahu nih, ada timing waktu di saham. Kapan market ramai? Biasa market ramai itu setengah jam pertama, menjelang sesi 1 close, sama sesi 2, 30 menit terakhir. Nah, teman-teman mesti tahu timing itu. Kalau teman-teman tahu timing itu, dijamin deh, enak nih, sahamnya naik apa turun. Tinggal pilihannya cuan apa rugi, gitu aja. Kan biasanya kalau kita blototin kan, kok sahamnya nggak gerak, diam-diam aja, di sini-sini aja. Biasanya kayak gitu kejadiannya. Nah, Nah, berarti tipsnya gimana dong Mas Engga? Berarti Mas Engga ini tipe yang pagi-pagi mulai trading, terus diemin atau bagaimana? Atau ada tips nggak? Pagi selalu ya? Open itu selalu? Pagi selalu. Sekitar setengah jam pertama gitu. Pagi selalu? Ya, setelah setengah jam pertama, saya slow dulu. Saya kerja, ngapain, kayak kan saya masih kerja juga kan. Jadi saya stop dulu. Nah, saya lirik, saya lirik lagi sekitar setengah 11, jam 11 gitu. Lalu sesi 2 paling mulai jam 2 gitu. Oh, mau menjelang 1 jam menjelang closing baru mulai masuk lagi gitu ya? Iya, gitu. Oke, nah itu dia, jadi ada polanya ya teman-teman ya. Jadi kayak di pagi-pagi itu kan memang unsur FOMO itu luar biasa ya. Wow, happening banget kalau memang awal happening market buka itu memang sangat-sangat happening. Terus menjelang closing juga. Jadi kalau pertanyaannya apakah diplototin terus, ternyata enggak ya. Jadi ada momen di mana Mas Engga masuk, ada momen Mas Engga lebih suka agak slow dan lebih ya udah lebih santai lah gitu kali ya. Oke. Pertanyaan berikutnya nih dari Sule Spinner. Untuk setting running trade berapa apa maksudnya ya ini? Running trade berapa? Maksudnya gimana? Berapa? Mungkin maksudnya 1 minute chart gitu kali ya, 1 minute chart, daily chart yang kayak tadi ya, maksudnya mungkin ya. Kalau belum clear mungkin Mas Sulenya silakan untuk tanya lagi ya. Jadi tadi udah dijawab sebenarnya. Jadi ada ada daily, ada 1 minute juga kan gitu ya. Ya, benar. Oke, jadi saya jelasin lagi. Selain itu ada nggak? Misalnya 1 hour ada nggak sih Mas Engga? 1 hour itu sih lebih cenderung ke kalau misalnya di daily itu nggak ketemu supportnya di mana.
Baru aku buka misalnya one Kalau hour 1 hour atau nggak ketemu. kalau di daily nggak ketemu support di mana, bingung nih. Aku biasa bukanya ke Oke, 30 menit oke, apa 1 jam gitu. Paling kayak gitu aja supportnya. oke, Ya, karena aku dulu pernah oke. belajar Berarti ya, 30. ya. Hmm. Aku dulu pernah belajar Berarti sama ulang ya, supaya ulang ya. 30 menit atau 1 jam kan ya, gitu. ya. Ya, Hmm. terus, Terus aku dulu pernah belajar sama salah satu mentor, aku lupa namanya siapa ya. Dia bilang gini, kalau misalnya support di daily nggak ketemu, cari support itu di 30 menit atau 1 jam gitu. Nanti bakal ketemu supportnya gitu. Dan aku udah berapa kali oke. Jadi riset kalau daily-nya nggak ya, ketemu, pilih di 30 menit dan atau satu satu jam, jam. nanti supportnya bakal ketemu. Ya, Gitu ya Mas Engga ya. iya, iya kayak gitu. Oke. Ya, dari Abdul Pangio ya. Ya. Tetangganya nggak curiga tuh di rumah mulu atau bagaimana tuh? Di mana? Ada yang nanya tadi? Apa kata pertanyaannya? Ini nih. Nggak Nggak kelihatan ya? kelihatan ya. Wait, wait, wait. Coba. Ini ya di komen sih ya, bukan di Ya, kolom pertanyaan ya. Dia bilang ya. tetangganya Mas Engga ini nggak curiga nih kalau Mas Engga di rumah mulu. Oh enggak di rumah juga. Ini kan kebenaran saya kan lagi cuti kerja kan, lagi cuti 2 minggu. Jadi saya ya trading aja karena lebih banyak waktu gitu karena cuti. Karena udah lama nggak balik kampung kan. Terakhir balik ya pas bulan puasa gitu. Oh, Oh, oke, oke, oke. Oh, berarti Mas Engga ini sebenarnya masih kerja kerja ya, full time gitu iya, ya Mas Engga iya. ya? Malah saya kalau di Oke. kantor saya trading pakai HP loh. Sampai sekarang masih pakai HP saya trading. Iya, saya pakai HP. Bisa Saya gitu ya Mas Engga ya? Ngelihatnya itu kan, paling minusnya ya, minusnya nggak ada running trade aja. Cuma saya caranya gimana? Saya pakai top gainer, volume itu aja. Dan misalnya lihat chart daily-nya mana support resist. Kalau misalnya ketahan belum naik, aku pantau terus. Aku pantau terus besok-besoknya gitu. Dan kan itu udah aku lakuin dari oke, 2018 sih. Udah biasa jadi pakai HP trading. oke, oke, Hmm. siap. Ini juga ya pertanyaan dari Alice Will nih. Mainin saham itu one by one atau sekalian nih Mas Engga? Oke, jadi sebelum aku jawab, aku mau promosi dulu ya. Jadi dari STI Boleh, silakan, ya, silakan, silakan Mas STI Engga. ada grup free ya, grup free, grup belajar ya bersama aku dan itu benar-benar free. Nanti bisa buka aja di link Swing Trading Indo, itu benar-benar free. Syaratnya teman-teman hanya buka rekening sekuritas dengan deposit gitu. Itu aja sih paling infonya. Oke, jadi balik ke pertanyaan tadi. Langsung aja sebutin sekuritasnya. Ah, ya, itu syaratnya itu. Sekuritasnya nggak apa-apa disebutin. Oke. Oh, oke, sekuritas apa nih Mas Engga kalau Sekuritasnya boleh tahu nih Mas? Sukor sekuritas gitu. Ya, Sukor. Sukor. Oke, ada kodenya mungkin. Oh, kalau kodenya nanti buka aja di link ya. Saya kurang hafal gitu. kurang hafal kode referralnya. Ya, Gampang ya. Nanti chat aja ya, chat silakan di ya, kolom adminnya. ya, DM aja adminnya Trade ya, Indo, nanti kasih tahu nih. Wah, saya lihatnya broker semuanya lewat ya, mana kan gitu ya, 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 bisa ya Mas ya. ya. Oke, terus Tadi, minimalnya ada nggak sih Mas? Ada nggak minimalnya Mas enggak? oke kalau nggak salah minimal deposit itu 1 juta. Karena 1 juta Minimal kenapa? depositnya Ya, 1 juta ya ya. teman-teman ya. Karena kenapa Hmm. 1 juta? Karena aku di dalamnya, jadi aku ngasih sharing lah, sharing pengalaman. Tapi aku di sana bukan jualan stock pick ya. Oke. Misalnya stock pick pagi buy TP, CL, ya kayak gitu konsepku. Hmm. Kayak yang aku di Jumat Oke, kemarin, gimana dong? aku kasih watchlist nih teman-teman. Aku pantau saham Match, ATM, Crab, sama Karya. Yang naik gila-gilaan Match sama Hmm. Karya. Nah, itu aku pasang Hmm. watchlist kayak gitu. Aku pengen teman-teman itu belajar, bukan ngarep cuan dulu. Tapi teman-teman itu belajar dengan dana kecil. Jadi aku pengen endingnya nanti teman-teman itu mandiri trading gitu. Karena kalau cuma makan stock pick Oke, doang, gue jamin nggak bakal jago kalau makan stock pick doang gitu kan. Ya. oke, siap. Ya udah. Oke, kita lanjut lagi ke Ya. pertanyaan nih Mas Nah, enggak ya? Ya banyak banget ya. Apakah Mas ini namanya saham repo? Saham repo pernah mungkin Mas Engga pakai atau meng-trans trading dengan saham repo, dan oke bagaimana kalau cara tahu itu saham repo atau tidak? biasanya sih kalau saham repo itu ya dia benar-benar volumenya gede-gede. Contoh aja aku spill kode sahamnya Zing. Itu repo Zing itu. BP pun Zing. repo, ya. BP pun repo. Tapi BP itu kemarin enak diikutin karena dia uptrend. Itu enak diikutin.
dia uptrend kayak gitu enak diikutin. Nah, yang nggak enak repo itu gimana? Kalau dia sideways, volumenya gede, nah itu berarti cuma tuker-tukeran barang doang. Biasanya kode-kode broker Oke. repo itu biasanya ada II biasanya. Dulu Kota pernah repo. Ada apa? Nama kode brokernya II. Ada apanya? Ada ininya? Kode brokernya yang Oh, kode ya, brokernya ya ini. biasanya Oke, sering oke, muncul di oke, buy oke. sell-nya II. Kalau ada kayak gitu, Oke, nah ini ada pertanyaan repo itu apa tuh Mas Engga? repo itu Repo itu apa dong Mas sebenarnya Engga? aku kalau bicara pengertian ya aku kurang paham repo itu. Dia kayak perjanjian gitu. Yang seingat aku ya. Mungkin Mas mungkin Iya, kalau dari iya. pintar saham Kayak lebih paham ya. jadi definisi sederhananya ya Ya, teman-teman, repo itu kayak pinjam ah, meminjam saham seperti itu ya. Seperti itu ya. Definisi sangat-sangat sederhana. Nanti bisa di Googling ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Nggak kerasa nih udah hampir, wah udah dikit, udah 50 menit nih Mas Engga. ya, Banyak banget ya. pertanyaan yang luar biasa nih. Hmm. Lah, banget. Oke, tadi itu sudah dijawab ya kalau pakai app apa sekuritasnya pakai Sukor, nanti tinggal admin apa chat aja adminnya. Hmm. Nah ini deh. Mungkin ini jawabannya based on experience ya jadinya ya. Dari Okhiano. Jadi dia bilang dia nyimak karya waktu diangkat tapi nggak berani masuk nih. Gimana cara mengatasi ketakutan dalam memanfaatkan momentum? Nah, gimana tuh Oke. Mas Engga? Kalau Kalau bicara experience-nya Mas Engga. kalau bicara untuk mengatasi ketakutan itu sebenarnya nggak bisa dijawab oleh orang lain, Mhm. tapi yang tahu diri sendiri. Nah, tapi aku bisa ngasih saran, pakailah dana di RDN itu jangan dana yang istilahnya uang makan di sana, uang istri di sana, uang anak sekolah di sana. Jadi pakailah dana RDN itu dana Mhm. yang benar-benar siap hilang gitu. Jadi kalau dananya siap hilang, Oke, aku yakin teman-teman nggak bakal takut entry. Misal teman-teman punya dana oke. Jadi tabung, pakai dana yang dingin gitu ya. bener, Pakai dana bener. yang Nah, dingin, bukan ya, dana yang sehari-hari gitu ya Mas ya. Engga. Misal nih, teman-teman ada dana Oke. mungkin 50 juta. Mungkin teman-teman pakai dana untuk trading dari 50 juta itu cuma 10%. Berapa? 5 juta. Nah, aku rasa kalau teman-teman Mhm. cut loss cuma 50, 100 ribu, gak keberatan kan? Mhm. Kalau pakai Oke, dana oke. 50 Siap. juta, bakal keberatan pasti. Jadi ngatasinnya gimana? Lebih Oke. ke kurangin Jadi dana entry. intinya, didiversifikasi ya dan gunakan dana yang dingin ya, bukan dana Ya, panas atau dana yang ah, sehari-hari. Terus ya. uangnya itu juga harus dipilah-pilah nih. Kalau mau trading, tradingnya Hmm, seperti apa. Kalau hmm, mau long term seperti apa. Ya, ya, jadi untuk yang baru masuk atau baru ngelihat live Instagramnya, nanti kita bakal ada di siaran ulangnya itu di feed Instagramnya Pintar Saham ya. Silakan dicek juga. Karena waktunya nih banyak pertanyaan tapi waktunya terbatas hmm, teman-teman. hmm, Maksimal kan 1 jam aja nih kalau live Instagram nih. Tadi juga udah dijawab tentang screening, udah terus tentang broker semari juga udah. Ya, terus screening dari top gainers tadi juga udah dijawab ya. Eh, Mas Engga dia menggunakan top gainers pada hari itu, dicek uptrend atau tidaknya, terus dicek broker semari dan sebagainya. hmm, Itu ya. ya. Oke, berarti di luar itu saya coba hmm, perputaran sektor. Sulit spinner lagi ya. Bagaimana untuk mengetahui perputaran sektor, pergantian sektor ini tadi Mas Engga bilang belum clear ya. Jadi kalau saya boleh ngasih Hmm. pendapat, perputaran sektor itu biasanya dia melihat dari sektor apa yang sedang Hmm. tren atau punya makro. Tapi ini kita Ya, ngomongnya fundamental ya, dong ya, jadinya ya. ya. Mungkin para trader bakal ngomong-ngomong nih kalau Nggak ngomongin apa-apa. fundamental. Tapi kalau kita mau ngomongin makro, ya kita harus tahu fundamental. Jadi trennya apa nih? Maksudnya yang lagi misalnya kemarin kan energi banget tuh, ya karena memang naik harga harga komoditasnya. Terus contohnya consumer good kok nggak gerak-gerak sih pas awal-awal kemarin-kemarin kan nggak gerak-gerak tuh. Properti juga kenapa sih nggak gerak-geraknya? Itu ada faktor-faktor yang dianggap belum oke di maksat dari sisi makronya. Jadi untuk mengetahui perputaran sektor tuh ada namanya siklus ekonomi ya. Eh, Resesi, early recovery, dan sebagainya. Itu masing-masing punya sektor yang lagi ini itu beda-beda, teman-teman. Ya. Itu ya, semoga bisa jawab dari Mas Sulis Spinner. Oke, sambil
Ini Abdul Pangio, open sama dengan low. Gimana dong ini, Mas Engga? Oke, biasanya sih nggak mesti open sama dengan low ya. Bahkan low-nya itu pun Oke. turun sedikit dari open-nya itu di 170, low-nya 168. Itu bisa bagus juga, tapi kombinasikan dengan volume. Jadi misalnya open dengan sama low, biasanya diikuti dengan volume, istilahnya itu banyak yang nge-HK, itu bakal terbang. Jadi halo halo. Oke, halo. Oke, mana? Sempat pause ya, Mas? Oh ya, karena koneksi Oke, tadi. oke. Oke. Silakan, Mas. Oke, Silakan. jadi gini ya. Iya. Open sama Silakan diulang lagi, open Mas. sama dengan low itu, kenapa bisa terbentuk open sama dengan low? Misal nih, opennya di harga Mhm. 162. Tiba-tiba Mhm. aku sebutlah di sini big money atau maker, di harga open itu ditebelin. Ditebelin di bidnya. Di harga open Ya, di ditebelin. bidnya ditebelin. Oke. Mungkin nggak dengan bid tebel itu bakal turun? Aku rasa nggak. Mhm. Apalagi trennya naik, tren sahamnya uptrend. Nah, kalau open sama dengan low kayak Mhm. gitu, retail pagi-pagi 9.00 itu udah mulai nge-HK gitu. Apalagi sekuritasnya yang fast Mhm. ordernya cepet tuh. Nah, itu mulai tuh nge-HK tuh. Nah, jadi sistem open sama dengan low itu lebih ke kita memahamin nih, open sama dengan low. Nah, penyebab open sama dengan low apa? Kita lihat di bid offernya, bakal ketahuan nanti. Nah, terus kalau misalnya open sama dengan high gimana? Berarti bakal turun dalam gitu. Contoh deh di Raffi kemarin yang Oke. ARB di hari apa itu? Raffi, Ya ada di ARB dia, ARB di tanggal sebentar, tanggal 2016 ya, tanggal 16 Nah, Agustus. nah, kalau teman-teman cek 16 Agustus Mhm. itu open sama dengan high gitu. Itu kebalikan dari open sama dengan low. Open. Oh ya, Ya, benar benar benar. ya, Opennya sampai dengan high dia. ya. Itu kebalikan dari open sama dengan low gitu. Lebih kayak gitu aja sih sebenarnya Hmm. sistem open sama dengan low. Bahkan low-nya itu pun meleset sedikit nggak masalah selama dia terjaga di atas harga open. Jadi bisa dibilang open tuh kayak harga support. Support di hari market itu buka gitu. Oke, siap. Thank you nih Mas, sehingga Siap. nggak kerasa nih waktunya udah habis. Jadi Ya, kita biar on time. ya. Thank you banget sudah hadir di live Instagram kali ini. Mungkin ada tips terakhir nih Mas, sehingga closing statementnya dari Mas Engga. Oke, kalau closing statement dari aku, pelaut handal itu nggak Mhm. terlahir dari lautan yang tenang. Pasti begitupun kita di Oke, market, kita ya. pasti menghadapi market yang sulit, market yang sepi, market yang crash. Nah, cuma itulah kalau di trading pasti kita ngalamin itu. Dan endingnya nanti kalau kita bisa menghadapin semua market, ya aku yakin sih bicara 1M, 2M itu gampang nantinya. Yang penting pengalaman dulu banyakin gitu. Oke. Siap, thank you nih Ya, Mas Engga ya, luar biasa banget nih sharing dari Mas Engga. Ini masih muda tapi sudah sangat-sangat memiliki experience, sudah belajar, mencoba strategi. Banyak banget ya trading yang kita dapetin, ilmunya trading yang kita bisa dapetin hari ini. Thank you banget semua udah hadir. Nantikan live Instagram Pintar Saham berikutnya dan juga siaran ulangnya di feed Instagram Pintar Saham. Thank you semua. Thank you ya, Mas thank Engga. you. Selamat malam.